Sapa Syekh al-Imam kang dadi imam. Al-alim kang alim. Apa imam? Ya, sedikit-sedikit dulu. Syekh, apa itu syekh? Syekh itu adalah apa ditulis? Bil asli atau bil lughat ya. Syekh bil lughat man jawaza al-arba'ina. Man jawaza al-arba'ina, orang yang sudah melewati usia 40 tahun, itu namanya syekh. Man jawazal arba'ina, karena manusia ini memiliki beberapa fase ya. Ketika berada dalam kandungan ibunya dinamakan janin. Fase pertama, ketika masih berada dalam perut ibunya dinamakan janin. Apa janin itu? Artinya tertutup. Kenapa bayi yang berada dalam perut ibu jadi dinamakan janin? Aili jitinanihi wastitarihi, karena memang dia masih dalam keadaan tertutup ya, terhalangnya oleh perut ibunya sehingga tidak kelihatan. Itu fase pertama. Ya, manusia itu fase pertama dinamakan janin. Setelah lahir, nah maka namanya robah. Wa ba'dal wad'i yuqalu lahu tiflun. Sesudah lahir maka bayi itu dinamakan tipel ya. Satu, kemudian dinamakan dzurriyyah, kemudian dinamakan sobiyun atau sobiyatun. Jadi ada dua, ada tiga istilahnya. Kalau sudah lahir pertama dinamakan tiflun, anak ataupun ya dzurriyyah sobiyun ya, anak kecil, atau sobiyatun. Fase kedua itu. Fase ketiga, sesudah baligh dinamakan syabun, fata atau fatatun ya. Sesudah baligh maka dinamakan syab, pemuda, atau dinamakan fatatun atau fata. Kalau laki-laki fata, kalau perempuan fatatun ya. Maka ada sebuah maqalatul Arab, maqalah atau kata-kata mutiara. Laisa syababu may yaqulu kana abi walakinna syababa may yaqulu ha anadza gitu ya. Apa artinya laisa? Laisa asyababu may yaqulu kana abi walakinna syabab man yaqulu ha ana adza. Laisa syababu may yaqulu kana abi. Seorang pemuda itu bukan orang yang selalu membanggakan orang tua. Oh, ayah saya itu kiai. Oh, ayah saya itu seorang pejabat. Oh, ayah saya itu seorang dewan. Nah, itu bukan pemuda. Pemuda yang hebat adalah walakinna syababa man yaqulu, adalah orang yang berkata ha anadza, inilah aku ya. Yang hebat bukan ayahku, ini aku ya gitu. Maka kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu pemuda ya, orang yang sedang betul-betul mencari jati diri ya. Itu sesudah balik sampai usia 30, fase kedua. Fase berapa? Ketiga ya. Fase pertama janin, fase kedua tiflun, fase ketiga sudah balik, fase keempat sekarang. Setelah usia 30 tahun dinamakan kahlun. Dinamakan apa? Kahlun. Kahlun itu setengah umur atau setengah baya. Ya, setengah baya. Mulai agak-agak tua, itu 30 tahun ya. Seusia Mang Anton lah gitu. Kalau Mang Anton masih muda, baru 23 tahun.
normal lebihnya nggak tahu berapa. Itu fase keempat. Fase ke-5 setelah usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun dinamakan syekh. Ya, syekh itu adalah itu usia di atas 40 tahun. Ya. Berarti sudah dikatakan syekh, artinya orang tua gitu. Makanya kemarin ada tamu, manggilnya bukan bapak kiai, aki kiai kan. Itu karena di atas 40, berarti pinter itu si anak ya. Kalau bapak itu berarti usia 30 sampai 40, kalau udah 40 bukan bapak, kakek katanya. Ya. Nah, berburu kawin mantan, bisa jadi kakek mantan ya. Gitu. Usia 40 tahun ke atas yuqalu lahu syekhun, dinamakan syekh. Maka syekh itu adalah man jawazal arba'ina, orang yang usianya 40 tahun lewat 40 tahun. Itu menurut lughat. Nah, sedangkan menurut istilah, ya, menurut istilah syekh itu adalah man balagha rutsbata ahlil fadli. Man balagha rusbata ahlil fadli walau sobiyan man wong balagha kang tumeka sapa man rusbata ahlil fadli ing martabate ahli utama, orang yang sudah memiliki keutamaan walau sobiyan, walaupun masih kecil. Di desa masih kecil, teh pita masih berapa tahun guna teh pita? 12 tahun. Umpamanya kita Mang Hidir usianya baru 13 tahun, 13 tahun udah dewasa, baru 7 tahun, tetapi sudah hebat. Fathul Mu'in hafal, bahkan bisa menjelaskan Fathul Mu'in berikut nama-nama ulama-ulama yang ada di dalam Fathul Mu'in. Misalkan Imam Royani, dia tahu sejarah Imam Royani itu gimana. Di dalam Fathul Mu'in ada istilah Syekh Imam Ibnu Hajar, misalkan ya, gurunya Syekh Zainuddin Al-Maribari, punya guru Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, punya guru Syekh Zakaria Al-Ansori, punya guru Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini hafal siapa itu Syekh Zakaria Al-Ansori. Nah, itu namanya orang yang sudah memiliki keutamaan walau sobiyan, walaupun masih anak-anak. Tulis kan, tulis. Maka itu dinamakan syekh. Jadi syekh itu man balagha rusbata ahlil fadli walau sobiyan, orang yang sudah sampai pada derajat atau martabat ahli utama walaupun masih anak-anak. Bagaimana kalau sudah dewasa? Bang Anton misalkan Fathul Mu'in hafal, ya sama itu ya. Baik masih kecil ataupun sudah dewasa, yang penting dia sudah memiliki keutamaan, maka bisa dinamakan syekh. Berarti di sini syekh di sini adalah syekh menurut istilah orang yang memiliki keutamaan. Orang yang sudah mencapai tingkat utama atau orang yang memiliki keutamaan walaupun dia masih kanak-kanak. Itu pengertian syekh. Al-alim, al-imam, yang menjadi imam. Apa itu yang dimaksud dengan al-imam? Al-muttaba'u. Imam itu apa? Menurut lughat adalah al-muttaba', orang yang diikuti. Sedangkan istilah man yasihul iktida'u bihi, orang yang sah, yang patut atau yang bisa untuk diikuti. Seperti ya imam salat, ya imam salat itu kan sah diikutinya karena memang dia sudah layak untuk diikuti. Jadi imam menurut bahasa adalah al-muttaba, orang yang diikuti, baik dia sudah sah ataupun belum sah. Sakur-sakur yang diikuti maka dinamakan imam. Sedangkan yang pengertian imam menurut istilah adalah man yasihul iktida'u bihi, orang yang sah untuk kita ikuti, seperti orang yang alim itu sah diikutinya ya. Oke, jadi pengertian secara istilah ini lebih khusus.
Jadi bukan cuma diikuti tetapi sah untuk diikuti. Maka mengikuti orang yang belum berilmu berarti tidak sah. Maka orang yang tidak berilmu tidak bisa dikatakan al-imam. Kemudian wa yutlaqu an lauhil mahfuz. Imam juga kadang-kadang diartikan lauhil mahfuz. Jadi makna lain daripada imam adalah lauhil mahfuz. Mana contohnya? Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Wa kulla syai'in, dan setiap sesuatu ahsainahu kamu menghitungnya fi imamim mubin di dalam lauhil mahfuz. Kami menghimpunnya di dalam lauhil mahfuz. Kemudian wa qad yurad bi sahaiful a'mal. Imam juga diartikan sahaiful a'mal. Apa artinya? Buku catatan amal ya. Juga waqad yutlaqu al imamil azam. Juga imam itu diartikan dengan imamul azam, pemimpin yang agung. Itulah makna-makna daripada imam. Satu, man yasihul iktida'u bihi, artinya orang yang sah untuk diikutinya. Nomor dua, lauhil mahfuz. Nomor tiga, as-sahaibul a'mal. Berempat, al-imamul a'zam, imam yang agung. Al-alimu kang alim. Apa itu yang dimaksud dengan alim? Ay al-muttasifu bil ilmi walau bimas'alatin wahidatin. Orang yang memiliki ilmu walau bimas'alatin wahidatin, walaupun dia hanya mengetahui satu masalah gitu ya. Artinya karena bab eta we eta maka bab misalkan faraid unggul misalkan, maka dinamakan al-alim. Jadi al-muttasifu bil ilmi walau bimas'alatin wahidatin, orang yang memiliki ilmu walaupun cuma satu masalah ilmu. Ada lagi al-allamah. Apa al-allamah? Kang banget pintere. Al-allamah tuh kang banget pintere. Beda antara alim dengan kalau al-alim itu yang pinter, tapi kalau al-allamah yang sangat pintar. Disebutnya syaghot mubalaghah ya. Syaghot mubalaghah adalah syaghot yang menunjukkan makna sangat atau makna banyak. Nah, ini wazan syaghot mubalaghah. Ini ada 5. Ya, pertama fa'alun. Bisa ditulis. Wazan syaghot mubalaghah ada 5. Pertama fa'alun. Nomor 2 mif'alun. Nomor 3 fa'ulun. Nomor 4 fa'ilun ya. Nomor 5 fa'ilun. Fa'ilun ya, ada 5. Fa'alun au mif'alun au fa'ulun kasratin fa'ilin badilu fayastahi kumalahu min amalin wa fi fa'ilin qallaza wa fa'ili. Itu apalkan depannya. 1 wazan fa'alun, 2 mif'alun, 3 fa'ulun, 4 fa'ilun, 5 fa'ilun. Nah, seperti di sini alimun diikutkan pada wazan fa'alun menjadi allamun. Allamun komunikasi hitam jadi allamatun. Itu namanya syaghot mubalaghah. Syaghot yang menunjukkan makna banget, makna sangat. Makanya di dalam maknanya al-allamah yang banget atau yang sangat pintar. Kalau al-alim yang pintar. Kalau allamah syaghot mubalaghah maknanya sangat pintar ya. Ay kasirul ilmi, orang yang banyak ilmunya ya. Ay man jama'a bainal ma'qul
wal manqul, orang yang mengumpulkan antara ilmu logika dengan ilmu tukilan. Jadi secara logikanya dia juga cerdas ya. Secara tukilannya juga dia lengkap dengan referensi-referensinya. Syamsuddin rupanya Syekh Syamsuddin. Ini Syamsuddin nama. Abu Abdillah rupanya Syekh Abu Syamsuddin rupanya Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim. Ini nama semua. Syamsuddin alam atau nama. Abu Abdillah nama ya. Muhammad bin Qasim nama. Bahasa Arabnya nama itu apa? Alam. Cuma beda. Syamsuddin itu maknanya Syamsuddin kang kaya srengenge kadua agama. Itu berarti pujian. Dinamakan alamnya alam laqab. Nah, kalau Abu Abdillah itu dinamakan alam isim alam kunyah karena diawali oleh Abu dan Umun. Kalau Muhammad bin Qasim namanya alam isim karim atau alam asma. Nah, ini ketika berkumpul ya. Ketika kumpul antara alam laqab Syamsuddin laqab dengan alam isim karim, sebetulnya dan seharusnya yang didahulukan itu adalah alam isim dulu. Ya seperti contohnya misalkan Zaidun Khalidun Zainal Abidin, misalkan Khalid Zainal Abidin, itu Khalid alam isim, Zainal Abidin adalah alam laqab. Jadi yang harus didahulukan ketika berkumpul antara alam laqab dengan alam isim adalah alam isim dulu. Itu ketentuan awal. Tapi di sini justru yang didahulukan mana? Laqab dulu. Oh, kenapa di sini dalam syarahnya itu 5 quddimal laqab. Kunaun cenah alam laqab didahulukan padahal ma'anau yajibu ta'khiruhu. Padahal secara asal dia harus diakhirkan kama qala Ibnu Malik wa akhiran zain siwahu sahibah. Itu dijawab, ini bisanya alam laqab harus diakhirkan teh. Ini adalah malam yastahir, ketika alam laqabnya belum masyhur, maka alam laqab harus diakhir. Kalau alam laqabnya sudah masyhur, boleh alam laqab didahulu. Wa illa jaza taqdimuhu. Kalau memang sudah masyhur, boleh alam laqab didahulukan. Gitu ya. Jadi Syamsuddin dinamakan alam laqab karena alam laqab? Ma asy'ara bimadhin au zammin. Ma asy'ara bimadhin au zammin, nama yang menunjukkan pujian atau menunjukkan cacian. Mana contoh pujian, mana contohnya? Seperti Zainul atau Zainal Abidin, itu namanya pujian. Hiasan para ahli ibadah, itu pujian. Mana contoh yang hinaan? Anfun naqah, jemur onta. Nah, itu namanya cacian ya. Gitu. Itu namanya alam laqab. Apa alam laqab? Ma asy'ara bimadhin au bidzammin. Nama yang menunjukkan pujian atau yang menunjukkan cacian. Kalau alam kunyah, nama yang didahului dengan abun, umun, dan lain sebagainya. Panjang tuh, abun, apalagi umun, apalagi ibnun, yang baru ditulis, bintun, amun, ammatun, khalun, kholatun. Itu namanya alam kunyah. Ma suddirat, alam yang didahului oleh biabin au umin au ibnin, atau diawali oleh ibnun au bintin au ammin au ammatin au kholin au kholatin. Ulangi lagi, apa yang dimaksud dengan alam kunyah? Ma suddirat biabin, terus au umin
au ibnin au bintin au ammin au ammatin au khalin au khalatin. Nama yang diawali dengan ibnun, dengan abun atau umun atau sambil itu sampai belakang kejar, atau ibnun atau bintun atau ammun atau ammatun atau khalun atau khalat. Itu namanya alam kunyah. Nah, kalau alam asma, yaitu alam asma alam nama yang pertama kali diberikan. Itu namanya alam asma. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Qasim, rupanya Muhammad bin Qasim. Nah, ini kalau Muhammad bin Qasim itu namanya alam isim karim. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhabe. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i mazhabe. Tahammada muga-muga aya ghammaro. Lianna taghbir fil asli dakhalus saib wal murad minhu adalah lazim at-ta'mim. Ghammaro muga-muga meratani mangga nyerangkani mangga nyerangkani. Muga-muga nyerangkani garis miring meratani hu ing syekh al-imam sapa Allahu Gusti Allah. Semoga Allah meratai atau meliputi syekh dengan rahmatnya. Wa ridwanihi lan ridone Allah. Semoga Allah meliputinya dengan rahmat dan keridhoannya. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Iku lillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Alhamdulillah ada alnya, lillahi ada lamnya. Awak jangan salah ngomong, alhamdulillah ada alnya. Di dalam lafaz lillahi ada lamnya. Alnya boleh 3 macam. Pertama tulis lil jinsi, kedua lil istighraqi, ketiga lil ahdi. Coba ngopik alnya boleh berapa macam? 1, 2, 3. Lil ahdi. Lillahi ada apanya? Lamnya boleh 3 wajah. 1 ikhtisas, 2 istihqaq, 3 lil milki. Kalau lil jinsi nanti maknanya jinsul hamdi. Kalau lil istighraq maknanya apa? Jami'ul hamdi, sekabehane puji. Kalau lil ahdi apa maknanya? Alhamdul maklum, pujian anu maklum. Lamnya lalu lil ikhtis mukhtasun lillah. Istiqaq mustahiqun lillah. Lil milki mamlukun lillah. Jadi alhamdulillah boleh 9 wajah. Ketika alnya lil jinsi, lamnya boleh 3 wajah. Pertama al lil jinsi, lam lil ikhtisas jinsul hamdi mutasun lillah. Al lil jinsi, lam lil istiqaq jinsul hamdi mustahiqun lillah. Alil jinsi, lam lil milki jinsul hamdi mamlukun lillah. Nomor 2 alnya lil isir jami'ul alil istighraq, lam lil ikhtisas jami'ul mutazun lillah. Alil istighraq, lam lil istiqaq jami'ul hamdi mustahiqun lillah. Alil istighraq,
lam lil milki ay jami'ul hamdi mamlukun lillah. Terakhir alil ayil hamdul ma'lum alil adi lam lil itisas ayil hamdul ma'lum mutasun lillah alil adi lam lil itisas ilhamdul ma'lum mustahikun lillah lil milki ilhamdul ma'lum mamlukun lillah. Itu baru mana alhamdulillah, panjang sekali mana ya. Tabarukan karena ngalap barokah, tabarukan karena ngalap barokah. Lepas tabarukan kita ragib sebagai maf'ul min ajli. Karena maf'ul ada 5. Mafa'iluhum khamsun fasad bimutlakin wasani bibilahu ma'hukot kamu jumlah yang dekat pintu siapa namanya tuh? Putri. Nah, cerdas. Nah, itu nama-nama kita. Cerdas. Aira, Bang, ya. Ton itu Bang, saya ton itu Bang. Bel. Ya. Kalau yang itu yang dekat pintu coba. Sama Pairum. Kalau dulunya tanya ya, tanya ke yang udah bisa. So, Paciwo, dalam kolom itu Paciwo. Mana tuh kan? Ya, hebat. Terus ada Eman. Ya, itu langsung. Era. Tabarukan itu sebagai apa? Sebagai maf'ul min ajli. Tabarukan li ajli tabarruk. Karena arah-arah mengharapkan keberkahan. Jadi membaca alhamdulillah itu adalah li ajli tabarruk. Karena mengharapkan keberkahan. Li ajli tabarruk. Atau boleh juga tabarukan bermakna mutabarrikan, menjadi hal. Tabarukan mutabarrikan. Hale wong kang ngalap barokah. Zakartul hamdallah mutabarrikan, saya menyebutkan alhamdulillah mutabarrikan sambil mengharapkan keberkahan. Keberkahan apa? Bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihatil Kitab, pengharapan keberkahan alhamdulillah. Fatihatil Kitab itu maksudnya adalah syaikhul hamdi, bacaan alhamdulillah. Li'annaha, karena saat temane Fatihatul Kitab iku ibtida'u kulli amrin, kawitane saben-saben perkara. Zibalin kang andueni bagus. Zibalin kang andueni bagus. Karena
Alhamdulillah itu pertama merupakan permulaan setiap perkara yang dianggap baik. Jadi perkara yang dianggap baik itu ya harus diawali dengan bacaan alhamdulillah. Berdasarkan hadis Nabi, kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah bahwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Kabarnya kullu amrin setiap perkara, mau tulis zibalin yang dianggap baik, ngaji baik, baik menghafalkan baik, baik mengajar baik, baik kemudian makan baik, baik gitu ya, tidur baik, baik tidur juga, kalau nggak tidur nanti malah ngantuk. La yubda'u fi bilhamdulillah, yang tidak diawali dengan bacaan alhamdulillah. Dalam sebagian redaksi bismillah gitu ya. Jadi berarti dua, kita mengawali dengan bacaan bismillah dengan bacaan alhamdulillah engkau. Maka fahuwa abdaru, maka perkara tadi abtar, aqta dan ajza. Apa itu artinya? Naqisul barokah, kurang barokah. Nah, lamun ilmu mah lamun teu barokah teh lain nambahan malah ngurangan. Mangantun baheula apal alfiat. Molotok gitok apal opal. Teu berkah mun teh. Lain nambah pinter, macam kita tambah lieur. Kudu nama tambah bisa alfiatnya tambah pinter kan, karena janji alfiat tuh qaribul asrobi lafzin munjaji wa tadusutul qadabi wa'din munjaji gitu. Karena kurang barokah ya akhirnya bukan bertambah, yang malah berkurang. Nah ini kalau ingin berkah maka awali dengan bacaan alhamdulillah. Nomor pertama, wa khatimatu kulli du'ain lan pungkasane saben-saben doa mujabin ayat turja ijabatu kang dan Arab dan sumbadanine. Nomor 2 sebabnya penting membaca alhamdulillah pertama adalah karena alhamdulillah itu merupakan permulaan setiap perkara yang dianggap baik. Jadi perkara yang dianggap baik, setiap perkara yang dianggap baik harus diawali dengan bacaan alhamdulillah. Kalau tidak diawali alhamdulillah maka abtar, maka aqta, maka ajzam. Nomor 2, karena Fatihah itu merupakan khatimah, penutup setiap doa yang mujabin, yang diarab-arab dan sumbadanine, doa yang diharapkan bisa dikabulkan. Jadi kalau doa kita ingin dikabulkan maka akhiri dengan alhamdulillah. Dan perlu diketahui katanya, wa qad qalu, kata ulama, kullu du'ain mujabun, setiap doa pasti dikabul. Ini harus digarisbawahi sama kita supaya semangat dalam berdoa bahwa kullu du'ain mujabun, setiap doa pasti dikabulkan. Cuma bentuk pengijabahannya ada kalanya sesuai dengan apa yang kita minta ya. Bi'aini ma tuliba au bi khairin mimma tuliba, atau bentuk ijabahnya tuh lebih baik daripada apa yang kita minta. Mang Anton teh ya Allah, berikanlah Anton motor, karena motor yang sudah ada ini sudah sering mogok, mau ngajar mau manakiban mogok di tengah jalan, sampai ke lokasi sudah pada bubar, jadi akhirnya Anton gak jadi dapat amplopnya. Ya Allah, berdoa itu. Tiba-tiba oleh Allah gak dikasih motor, dikasih apa? Mobil. Nah itu berarti mobil lebih baik daripada apa yang diminta. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia ya Allah. Bila belum jodohkanlah. Bila dia milik orang lain, kandaskanlah, jadikanlah dengan saya. Tiba-tiba berdoa terus-terusan tiap malam tidak dikabul sama Allah, malah diberi yang lebih-lebih. Mang Anton tehnya malah menangkan orang Mesir misalkan. Irungna manju, awakna jangku, pokoknya mantap gitu kan. Nah itu berarti lebih baik daripada apa yang immahalan. Ada kalanya doa itu langsung
Ya, langsung minta langsung. Malam meminta ya Allah, urzuqna rizqan wasi'an, anugerahkanlah rezeki yang lapang. Besoknya itu dagangan Bang siapa? Bang Miftah laris manis ludes itu semua habis ya. Nah, itu nama kontan. Au ma'alan atau ditangguhkan. Ya, ditangguhkan. Jadi yang jelas baik yang diminta sesuai dengan apa yang diminta, atau lebih baik, atau kontan, atau tidak. Yang jelas bahwa setiap doa itu insya Allah dikabulkan. Atau diganti sama Allah. Minta A dikasihnya B. Kayak anak kecil, aduh saya itu pengen es krim kayak A1. Tiba-tiba dikasih dengan yang lebih bermanfaat. Nah itu namanya doa. Tapi yang jelas bahwa doa itu adalah pasti dikabulkan sesuai dengan janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Ayo minta kamu kepada aku, kata Allah. Minta. Tugas kamu satu loh, minta. Aja bingung-bingung. Wah doa saya belum dikabul, jangan mikir-mikir doanya kapan dikabul. Tugas kamu adalah meminta. Nah, udah tinggal bagaimana kualitas doa itu kita perbaiki. Astajib lakum, aku yang akan memenuhi permintaan. Ini akunya aku Allah loh, bukan aku saya. Aku Allah. Dan Allah adalah maha segalanya ya, maha mengabulkan permohonan hambanya. Maka fokuslah kita pada berdoa dan meningkatkan kualitas doa. Maka tahajudnya kita perbaiki. Sesudah tahajud pasrahkan kepada Allah. Dan kumaha Allah dikabulkeun, nama pasti dikabulkan gitu. Kayak sampean misalkan sudah Bang Anton diterima di sebuah perusahaan, gajinya 1 bulan 10 jut gitu ya, 10 juta. Jangan ribut, saya kapan digaji, udah dijelaskan, udah MOU Bang Anton gaji per bulan 10 juta. Fokus aja, jangan ke gaji. Kemana fokusnya? Kerja dan kualitas kerjanya tinggal diperbaiki. Karena kalau kita kerja tanpa kualitas yang baik, mungkin saja 10 juta aja tidak jadi. Makanya gunakanlah, amalkanlah 4 as. Apa 4 as itu? Kerja keras, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Nah itu ya. Yang penting kita mengamalkan 4 as. Kerja keras, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Selesai kerja pasrahkan sama Allah, ikhlaskan itu. Nanti juga pasti kita mendapatkan gaji. Jadi kalau ada pekerja ribut, irama gajian, kakak menang 2 poe, ngomong gajian di keluarga gitu. Direkturnya itu ya. Jadi anna du'aamu mujabun, bahwa doa itu pasti dikabulkan sama Allah. Ini sudah janji ya. Makanya enak kita jadi hamba Allah. Paling enak jadi hamba Allah, jadi manusia. Wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa dan yusma'u. Wa indana lan iku tetap mungguh kita sedaya. Anna du'a utai sak temene doa. Iku yang mau bermanfaat apa doa menurut kita, atau kita wa indalan munggu kita anna doa utai sak temene doa iku yang mau bermanfaat apa doa menurut kami, bahwa doa itu bermanfaat. Makanya sungguh malang, bahkan lebih malang daripada kota Malang orang yang enggan berdoa gitu ya. Karena sebagaimana manusia butuh makan, maka manusia juga butuh doa. Doa itu bagaikan makan santapan rohani, dan doa itu bermanfaat. Kama yusma'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u kama minal Qur'ani kama yusma'u kama kaya barang yusma'u kang dan rungu apa mak minal Qur'ani saking Al-Qur'an wa'dan hale rupa janji. Kama tolong kama kaya barang yusmau kang dan dungo pemamil Al-Qur'ani wa anan hale rupa janji. Terakhir wa akhiru da'wal mu'minina lan akhire doane pira-pira wong mukmin fil jannah, lebih surga dari sawab rupane desane pahala.